Oke, selamat pagi semuanya. Sambil menunggu yang gabung ketinggalan, kita mulai aja. Saya sudah posting materi tentang ini soalnya jadwal bulan puasa. Jadi 2 SKS itu sebetulnya jam 9 kurang sudah selesai ya. Tapi kita coba aja seperti apa ini progresnya nanti. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi yang saya berikan. Saya harap kalian udah baca, jadi nggak perlu terlalu lama ini penjelasan saya. Ya, tentang ini lanjutan dari yang minggu lalu. Kalau yang minggu lalu kita belajar model sediaan satu periode probabilistik, ini sekarang probabilistik juga, tapi multi periode. Jadi multi periode di sini ceritanya beda dengan kemarin ya. Yang penting kamu tahu perbedaannya. Kalau perbedaan kalau model yang sebelumnya, jika kita memutuskan seperti apa, itu satu periode saja keputusannya. Tidak terkait keputusan kita di satu periode dengan periode yang lain. Jadi satu periode saja. Sedangkan di sini, kalau multi periode, ada hubungannya satu periode dengan periode sebelumnya. Nah, itu yang menyebabkan agak sulit. Ya, jadi ada hubungan rekursif. Persediaanmu di periode ini mempengaruhi persediaan pada periode berikutnya. Berikutnya mempengaruhi persediaan berikutnya lagi. Sama seperti yang sewaktu saya jelaskan metode yang deterministik, yang pakai naik turun itu ya. Nah, cuma nanti di sini karena sifat demand yang probabilistik, jadi ada bedanya. Sama ya keputusannya, reorder point, banyaknya yang dipesan, 2. Jadi kalau kemarin reorder point R, itu ketika tidak ada back order, tunggu sampai habis, baru pesan. Gitu ya, yang kemarin model deterministik. Sama sekarang juga kita punya istilah reorder point, dan memesan berapa banyak. Sehingga modelnya terkenal dengan istilah R, key. Di R itu menunjukkan berapa yang harus dipesan, sedangkan berapa sisa atau berapa titik pemesanan ulang, sedangkan key menunjukkan berapa yang harus dipesan. R, kapan harus memesan, key berapa banyak. Ya. Terus dengan asumsi sekarang beda. Kalau perbedaan utama asumsinya adalah ini. Kalau kemarin kita demand-nya berupa deterministik tetap. Nah, sekarang demand berupa variabel acak. Tidak ada sifat yang tetap, semua berbeda-beda. Nah, di situ lead time juga diasumsikan tidak sama dengan 0 dan ada back order. Kita semua mempunyai besaran yang mirip dengan yang kemarin, bedanya hanya ini. Jadi ada K, ada H, ya semua sama seperti kemarin. Tambahan ini ada biaya stok. Terus nanti diasumsikan demand ini berdistribusi puasa. Kenapa? Karena diskrit di sini kasusnya. Dan ini ada hubungannya, mungkin ada yang sudah pernah ambil mata kuliah riset proses stokastik. Di situ ada proses proses pasang, ya mungkin pernah masih ingat. Nah, itu mirip ini ceritanya di sini. Cuman kita lebih ke arah biaya. Kalau waktu proses stokastik lebih ke arah sifat peluangnya. Ya, jadi saya punya gambarkan yang saya maksud dengan proses pasang ini mirip seperti tangga, ya. Tapi kalau kamu lihat gambarnya, ini T1 di sini ada demand. Ada demand satu pertama yang datang. Kemudian makanya naik 1. Nah, habis itu nunggu sampai T2. Ada demand kedua yang datang. Nunggu lagi sampai T3, ada demand ketiga yang datang, dan seterusnya. Itu maksudnya gambar tangga ini. Ya, jadi gambar tangga ini menunjukkan bahwa seiring waktu permintaan itu pasti naik terus, akumulasi. Ya, nanti bedanya kalau yang kemarin kita gambarnya, kalau ini dari banyaknya permintaan, kalau gambar ini dari banyaknya sediaan. Logikanya, kalau permintaan sepanjang waktu naik terus, sediaan sepanjang waktu turun. Ya kan? Jadi sediaan sepanjang waktu berkurang. Nah, jadi gambar ini, kalau yang saya deterministik itu yang gambar ini. Garis lurus.
Ya, yang deterministik yang kemarin garis lurus. Kalau ini enggak garis lurus, karena demand-nya berubah-ubah. Kadang kalau yang seperti ini, seolah-olah dalam sehari banyak permintaan. Kalau yang landai begini, seolah-olah permintaannya enggak banyak. Jadi berkurangnya lambat. Kalau yang gradien tajam ini berkurangnya banyak, yang landai ini berkurangnya sedikit. Jadi permintaan banyak, permintaan sedikit itu dicerminkan dari gambar garis ini, apakah dia curam, apakah dia landai. Ya, terus kamu lihat bedanya. Ini siklus itu antara banyak pertama karena pemesanannya sudah datang di sini, dengan pemesanan berikutnya datang di sini, itu jaraknya, ya. Kita namakan satu siklus. Ini namanya satu siklus. Ini periode satu siklus. Terus berkurang sampai pesan lagi. Ini juga satu siklus yang kedua. Ya, jadi siklus itu kita notasikan sebagai antara pemesanan pertama dengan pemesanan berikutnya. Ya, barang datang pertama sampai barang datang berikutnya. Jadi itu satu siklus, sama persis seperti waktu saya jelaskan yang deterministik. Hanya saja bedanya di sini, kalau kamu lihat, ya kalau di model deterministik satu siklus itu lama waktunya pasti tetap. Ini pasti sama. Siklus ini sama siklus ini itu lama waktunya pasti sama kalau kemarin. Kalau sekarang enggak, karena kan barang itu bisa cepat habis, bisa agak lama habisnya. Jadi pada hari-hari tertentu cepat habis, pada hari-hari tertentu enggak banyak yang laku. Nah ini kalau ada dua siklus, siklus pertama cepat habis, siklus kedua lebih lambat. Ya, tapi ketika lebih lambat, di sini malah ada konsekuensi. Di periode tertentu dia jalan dengan posisi tidak punya barang sama sekali. Nih, di sini nggak punya barang sama sekali, kosong. Ya, sampai terjadi back order atau stock out istilahnya. Makanya di situ saya breakdown ada posisi sediaan dalam waktu itu ada dua, yang on hand. Ya, on hand itu dalam artian saya punya barang, barangnya ada, berhubungan dengan sediaan yang positif, yang ada di atas sumbu X itu. Jadi sediaan yang ada di sumbu X ini, ya di atas sumbu X, ini artinya saya punya barang. Nah, makanya di sini saya jelaskan, pada saat 0, saya punya 200. Pada saat 1, saya punya 100. Ini 0, 200. 1, 100. 3, saya masih punya sedikit. 3 ini, ya, yang saya lihat yang ini ya, di posisi 3 itu yang saya lihat yang atas ini. Banyak 240. Kenapa? Karena pada saat itu sudah ada barang datang. Nah, sebelumnya masih rendah, saya nggak tahu, lupa berapa ini. Rendah, terus ada barang datang, jadi meningkat sebanyak 240. Terus berulang lagi, turun, sampai di sini contoh saya, pada periode 6, saya tidak punya barang, kosong, habis barangnya. Periode ke-7 juga gitu, T7, saya juga tidak punya barang ini sebenarnya, malah punya utang ini. Ada pelanggan yang saya janjikan saja. Saya nggak punya barang, tapi saya janjikan. Jadi di sini 6 dan 7 sama-sama ke posisi kehabisan. Tidak punya barang. Ya. Ya. Tuh. Kemudian satunya sekarang back order. Nah, kalau back order bedanya dengan yang tadi, tadi kita lihatnya yang di atas sumbu X. Kalau sekarang yang saya lihat adalah yang terjadi di bawah sumbu X, ya. Di sini pada waktu 0 sampai 6 semuanya di atas sumbu X kan posisi sediaannya. Ya, tidak ada yang di bawah, sehingga di sini saya tuliskan saya tidak punya back order pada saat 0 sampai 6. Karena semua masih terlayani. Beda halnya ketika T7. Pada T7 terjadi sesuatu di situ, ya barang saya sudah tinggal tidak punya persediaan, tapi ya tidak punya persediaan, tapi saya malah utang 100. Makanya di sini yang ada nilainya di 7 saja. 100. 100 ini artinya saya punya janji ke orang yang belum terlayani. Oke, jadi yang O tadi untuk posisi yang di atas sumbu X,
Sedangkan yang bawah ini adalah posisi yang untuk back ordernya. Bentar, ini saya tanyakan dari peserta ini kayaknya ada berapa orang? Ada nggak ini yang ketinggalan? Ada yang dari kelasnya Bu Eni menyusup di sini? Soalnya ada 51 orang ini. Kelas kita hanya 50 sebenarnya. Tidak. Enggak. Kamu mengenali nggak itu? Ada anak-anak yang siapa yang menyusup di sini atau ketinggalan? Nggak ada ya? Saya hafal namanya. Virial ini kelas saya apa kelas Bu Eni? Kelas Ibu. Kelas Ibu ya. Ya sudah. Ada 51 partisipan. Oh iya dengan saya sendiri ya. 51 ya. Oke, sip. Oke, saya lanjut lagi. Jadi kita sampai mana? Oke, sampai sini. Jadi yang on hand itu yang di atas sumbu X, yang BT yang di bawah sumbu X. Oke. Jadi ini ada satu yang di atas sumbu X, sedangkan posisi yang di bawah sumbu X itu nggak bisa jalan. Nah, ini dia. Sewaktu posisi waktu 6 sampai 7 ya, terutama yang 7 fokus saya karena di 7 ini posisinya sudah sangat rendah. 100 unit utang bahasanya gitu ya, kita melakukan back order. Dua ITBT digabung menjadi OH dan BT digabung menjadi IT. Jadi kalau tadi seolah-olah yang OH itu kita ambil angka positif, sedangkan yang B kita ambil angka negatifnya ya. Yang ini posisi yang di atas sumbu X, ini yang di bawah sumbu X. Kalau digabung ya seperti bilangan real itu ada yang plus, ada yang min ya. Jadi di sini posisi sediaan dalam waktu bisa kamu lihat sendiri, saya menunjukkan ya kalau yang 0 masih punya barang. Kalau masih punya barang berarti di situ ya positif. 200 on hand, tidak ada utang 200. Pada posisi 3, waktu 3 di sini ya, yang tadi sudah saya bilang yang dipakai yang ini. T3 yang dipakai yang atas ini. Karena ini barang sudah tinggal sedikit terus ada order datang sehingga naik ya. Jadi 240 saya punya barang, tidak punya utang. Makanya 240 IT-nya. I3. Pada I6, pada 6 lain lagi ceritanya. Di 6 ini ceritanya apa? Saya nggak punya barang, juga nggak punya utang. Makanya di situ posisinya 0. Sedangkan yang 7, kebalikan dari yang ini. Kebalikan dari 2 yang ini. Di 7 ini ternyata saya nggak punya barang, 0. On hand-nya 0. Janji ke orang 100. Makanya di sini jadinya min 100. Oke? Jadi on hand itu yang di atas sumbu X, B yang di bawah sumbu X. Kalau digabung seperti ini, seperti koordinat biasa di sumbu Y, ada yang positif, ada yang negatif. Oke. Nah, sekarang kalau kamu lihat, siklus inilah bedanya dengan, tadi sudah saya bilang, bedanya dengan yang deterministik adalah satu siklus tidak sama waktunya. Kalau kemarin kan sama, kamu kerjakan misalnya 6 bulan, ya 6 bulan terus. 3 bulan terus. Ini enggak. Nah, ini ada sekian dan sekian kan panjangnya lebih lama yang siklus kedua. Itu karena demand beda, ya. Permintaan kadang banyak, kadang sedikit sehingga habisnya barang juga berbeda-beda. Tapi kuncinya di sini lead time tetap sama. Kan lead time definisinya sama seperti sebelumnya, bahwa kita punya jangka waktu antara pemesanan sampai barang datang. Misalkan 2 bulan misalkan, atau 2 periode waktu. Makanya di sini saya tunjukkan, ini posisi saya memesan. Di sini ini posisi saya memesan, datangnya baru di 3. Saya pesan di 1, datangnya baru di 3. Saya pesan di sini, di posisi 5, datangnya baru di 7. Nanti saya pesan lagi, datangnya 2 periode setelahnya. Dan itu sama. Nih, L sama. L di sini dan L di sini sama. Tidak ada perbedaan. Kalau ada beda, lain lagi nanti ceritanya. Ya, repot nanti itu. Jadi kuncinya di situ. Kalau siklus beda-beda, tapi kalau lead time selalu sama. Nah,
Kemudian ada contoh saya di sini R-nya 100, Q-nya 240. Nah, di situ bisa kamu lihat R ini terjadi ya pada titik di contoh saya di titik 1 nih. Terus di titik 5 ya, kebetulan gambar saya cuma 2 siklus nggak kelihatan ke sananya. Jadi tinggal 100 terjadi pada T1. Tinggal 100 terjadi lagi di 5. Ya, tinggal 100 nggak tahu kapan siklus sananya. Nah, itu adalah titik pemesanan ulang. Nah, titik pemesanan ulang di mana ketika barang tinggal 100, saya pesan lagi yang datangnya masih 2 periode waktu setelahnya. Sedangkan Q 240, begitu barang datang, posisinya naik. Jadi 240. Cuman di sini saya belum jelaskan, ini 240 itu dari mana? Apa pertimbangannya? Tuh. Kemudian 100 ini dari mana? Apa pertimbangannya? Saya juga belum tahu. Belum saya jelaskan ke kalian. Gitu. Oke. Nah, sebentar. Sudah? Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Saya lanjut. Lanjut ke yang posisi sediaan surat. Sekarang penentuan. Bagaimana menentukan R dan Q di sini? Ada hitungannya sendiri. Hitungannya berdasarkan seperti kemarin, membreakdown biaya-biaya menjadi beberapa komponen yang nantinya kita jadikan kriteria ya, biaya minimum supaya saya bisa memutuskan berapa R, berapa Q, gitu ya. Nah, di sini langkah pertama saya menentukan dulu. Di situ ada istilah banyaknya siklus, banyaknya siklus atau frekuensi dalam 1 tahun. Bedanya dengan yang deterministik itu hanya di E ini. Kalau kemarin sewaktu di deterministik, saya informasikan ini banyaknya siklus, D per Q. Kalau sekarang tinggal diganti, ini ditambahi nilai harapan. Karena kita tahu sendiri kalau sifatnya variabel, wakilnya adalah nilai harapan, toh. Jadi nggak usah pikirannya simpel aja. Kalau D itu deterministik, kalau D-nya sifatnya random, ya kita pakai nilai harapan. Jadi untuk mengakomodasi sifat random, kita pakai nilai harapan. ED per Q. Ya, itu untuk menghitung banyaknya siklus dalam 1 tahun. Per tahun ya ini. Kemudian, karena demand-nya proses puasa, maka di sini kita punya sifat yang nanti menghubungkan antara demand dan lead time demand. Yang lead time demand itu yang kemarin kita kalikan, kalau kemarin lead time demand itu notasinya ini, LD sama dengan L kali D waktu itu. Ya, waktu yang deterministik. Kalau sekarang notasi saya X, lead time demand X, nanti ya L kali X jadinya. Sorry. L, iya betul, L kali X tapi nanti kita lihat konteksnya dalam nilai harapan. Kalau kemarin kan langsung dikalikan. Ya, kalau sekarang nilai harapan yang dipakai, bisa langsung dikalikan gitu aja. Sekarang lihat, ini demand, proses pasang. Ya, masih ingat ya di teori peluang, pasang itu mempunyai nilai harapan dan varians yang sama-sama nilai parameter lambdanya. Sedangkan lead time demand, pasang itu punya sifat istimewa. Jadi kalau dia parameternya lambda, di mana X ini sepersekian dari D, kamu tahu sendiri ini ada rumus saya di sini. Kalau yang kemarin yang deterministik, ya kalau demand setahun, lead time 2 bulan kan proporsional. Demand dalam setahun 1000. Atau gampangnya, kalau dalam setahun 12 unit kebutuhannya. Berarti 1 bulan kan 1. Ya, jika lead time 1, ya berarti mungkin tinggal ngalihkan aja. 1/12-nya toh. Jadi demand-nya 1/12 dari kebutuhan setahun misalnya. Jadi yang dinamakan lead time demand ini sifatnya proporsional dengan demand keseluruhan.
Jadi kalau demand setahun, ini lead time demand ini permintaan selama lead time ya proporsional. Ya, dalam satu bulan ya tinggal 1/12-nya. Kalau 2 bulan 2/12-nya. 1 minggu ya 1/52 gitu ya. Jadi proporsional. Sifat distribusi pasang kalau proporsional, parameternya juga proporsional. Makanya di situ kamu lihat. Kalau yang ini lambda, di sini kan langsung saya kalikan L lambda. Proporsional itu. Karena saya mempertahankan sifat proporsional itu. Oke? Sehingga nilai harapan X-nya ya tinggal menyesuaikan. Sama seperti yang di atas. Kalau tadi D, pasang lambda, nilai harapannya lambda. VAR-nya lambda. Sekarang saya ngomong X, di mana X ini pasang L lambda. Maka di situ EX nilai harapannya L lambda, VAR X juga L lambda. Ya, sifatnya istimewanya di situ. Sedangkan yang ini simpangan baku, akar dari ragam, saya masukkan ya kalau yang X, L lambda, akar L lambda, ujung-ujungnya kalau kamu olah, ini akar L kali akar lambda, padahal akar lambda kan ini ya. Nah, makanya di situ saya bilang simpangan baku X, akar lambda, simpangan baku demand. Itu hubungannya. Nanti ini yang kita pakai untuk menganalisis teori bagaimana Q, bagaimana L. Ya. Sedangkan struktur biaya sama seperti yang kemarin cara ngitungnya, cuman ada sedikit beda, nanti kita pakai nilai harapan. Jadi biaya pemesanan per tahun, nah lihat nih. Kita kan pakai, kalau kemarin K kali D per Q. Sekarang K kali ED per Q. Gitu ya. Kemudian menyimpan. Kalau kemarin saya menjelaskan ke kalian biaya penyimpanan H kali rata-rata tertinggi Q terendah 0/2, gitu kan? Kali waktu. Waktunya kalau nggak salah Q per D gitu di sini. Nah, sekarang ini Q plus 0/2 diganti dengan ini. Setengah kali ya, diganti dengan itu. Kalau kemarin posisi tertingginya Q, sekarang posisi tertinggi nilai harapan I awal siklus, posisi terendah 0 diganti dengan posisi terendah di sini dengan nilai harapan I di akhir siklus. Sama-sama dibagi 2 kan rata-rata. Kita bilangnya di sini adalah konsep rata-rata. Kalau kemarin tertinggi Q terendah 0 itu aja. Kalau sekarang nggak bisa dibuat gitu karena sifatnya yang random. Yang saya pakai nilai harapan. Masalahnya kalau kamu lihat ini penjelasan saya mudah-mudahan sudah kamu baca. Jadi di awal siklus ya, di awal siklus itu apa yang terjadi? Nih, ini awal siklus ini. Sebelumnya saya punya barang tinggal 100. Saya nggak lihat dari awal ya, saya lihatnya dari sini. Jadi saya ceritanya dari sini nih. Ketika barang tinggal 100, manajemen memesan. Ya, padahal selama menunggu ini, yang di sini kan menunggu ada permintaan. Permintaan itu notasinya EX secara rata-rata. Jadi barang tinggal 100, berkurang permintaan. Sehingga sewaktu menjelang awal siklus, atau ada dua, ini sekalian deh. Sewaktu di akhir siklus ini, ya, ketika awalnya tinggal 100, saya beroperasi dengan 100 unit, selama menunggu ada demand secara rata-rata ini. Berarti di akhir siklus saya punya barang R-EX. Bisa 0, bisa masih ada sisa, bisa negatif seperti ini, ya kan kalau sampai R-nya lebih kecil daripada EX, pasti negatif di situ ceritanya. Tapi di awal siklus ceritanya lain. Ini posisi terendah, ya dianggap akhir siklus. Posisi tertinggi awal siklus. Kenapa? Karena tadi R berkurang X, nambah barang datang. Ya, setelah barang datang, posisinya naik R-EX plus Q. Itulah yang kita rata-rata. Jadi kalau kemarin Q plus 0/2, sekarang ini ditambah ini bagi 2. Ya, sama kan konsepnya sebenarnya. Jadi kalau itu kamu lakukan, hasilnya ini kan
ditambah, ini yang pertama, ini yang di awal, ini yang di akhir, ditambah dibagi 2. Bisa kamu lihat R dan R sama kan? 2R bagi 2 tinggal 1R. EX dan EX ya sama. 2 kalinya. Per 2 jadi 1. Terus di sini Ki nggak punya teman. Dia sendirian. Makanya di situ Ki per 2 minus. Ini yang dipakai untuk merepresentasikan rata-rata ini. Kalau kemarin yang Ki per 2. Sekarang lebih panjang notasinya. Jadi H, kalau kemarin langsung dikalikan Q per 2. Kalau yang kasus probabilistik, ini representasinya. Ya. Terus dikalikan juga dengan, nanti, ini dulu, struktur biaya penyimpanan sudah. Terus kalau sampai terjadi stock out ini, tapi nggak terlalu ini kan kok, nanti EBR nih kita nggak terlalu fokus ke sana. Yang penting sekarang saya berusaha menunjukkan kalau sampai terjadi stock out caranya sama. Jadi saya berusaha menunjukkan nilai harapan banyaknya stock out dikalikan biaya stock out-nya. Daripada kalau yang ini nggak menggunakan posisi tertinggi terendah, tapi menggunakan notasi baru. Jadi di sini nilai harapan stock out dinotasikan sebagai EBR. Banyaknya siklus per tahun, ya ED per Q sama seperti tadi. Makanya CD-nya ini ya dikalikan. 3 itu digabung. Ya, penggabungannya seperti ini tadi komponen yang biaya pemesanan, ini komponen biaya penyimpanan, yang ini komponen biaya stock out. Jangan khawatir kalian nggak saya suruh menurunkan ini, ya, karena komplikasinya di sini adalah EX ini biasanya ED, EBR ini melibatkan unsur peluang. Jadi di situ agak repot kalau kita melakukan penurunan seperti ini. Kalau kemarin yang kalian saya minta tugas, itu kan kalian turunkan sendiri ya, yang ada delta Q, ya, delta TC per delta Q, sama delta TC per delta M. Nah, salah waktu itu. Saya minta kalian turunkan sendiri. Nah, sekarang nggak perlu. Jadi di sini ini pun juga hanya pendekatan karena tidak ada exact solution untuk ini. Makanya di sini saya tuliskan lambang ini. Jadi Q yang meminimumkan biaya itu diperoleh dengan menganalisis syarat ini. Turunkan terhadap Q, diturunkan terhadap R secara parsial, ya. Jadi sistem persamaan yang harus dinolkan. Solusinya dapat digunakan pendekatan ini. Jadi ujung-ujungnya mirip dengan bentuk EOQ yang kemarin, cuman di sini EOQ-nya menggunakan ED. Kalau kemarin nggak pakai D. Jadi menggunakan ED. Ya. Dan nanti pemilihan R, hasilnya ini nanti akan saya jelaskan di slide setelahnya. Jadi Q-nya menghitung menggunakan ini. Sedangkan R, titik pemesanan ulang, mirip dengan cerita saya minggu lalu yang newspaper boy problem. Ya, di situ kita menghitung Q-nya kan pakai peluang. Di sini juga gitu. Jadi ini dihitung dulu, nanti ditentukan R-nya berdasarkan peluang. Jadi kayak inverse peluang. Saya tahu peluang sesuatu hasilnya ini. Ya, angkanya ini berapa gitu. Asalnya nanti kamu bisa baca di sini. Ya. Jadi ini tadi sudah, syarat ini tadi sudah saya jelaskan. Analisis marginal, sama seperti minggu lalu sewaktu saya menunjukkan newspaper boy problem. Analisis marginal itu berusaha mempelajari selisih biaya jika Q-nya saya naikkan dari Q menjadi Q plus 1. Harusnya perubahan biayanya itu positif, dalam artian ketika di Q ini sudah paling rendah, jadi kalau saya naikkan menjadi Q plus 1, biayanya malah lebih mahal. Ya, kalau lebih mahal ya jangan dilanjutkan, jangan ditambah maksudnya. Jangan ditambah menjadi Q plus 1, pilih saja yang Q. Gitu. Karena kalau saya tambah Q plus 1 lebih mahal, ya berarti Q itu sudah yang paling baik. Jadi yang kemarin kayak gini loh, yang gambar seperti ini. Jadi ini Q terendah, ini biaya. Ini biaya. Kalau Q-nya dinaikkan, biayanya malah lebih tinggi. Jadi ini kita mau menentukan Q yang posisinya di bawah ini dengan konsep selisih nilai harapan biaya.
Yang ini. Ya, cuman bedanya karena di sini ada struktur biayanya beda. Jadi pendekatannya saya tunjukkan ke kalian dengan membandingkan ya nilai harapan menyimpan, ya perubahan biaya akibat menyimpan dan perubahan biaya akibat perubahan biaya stock out di perubahan biaya menyimpan dan perubahan biaya menyimpan. Itu yang saya analisis dan maunya nanti ini sama, ya perubahannya sama. Tidak sampai ada balance. Jadi kalau misalkan kita naikkan, itu ceritanya jangan sampai mengorbankan biaya menyimpan atau jangan sampai mengorbankan biaya stock out. Coba kalian pikirkan, R itu kan level sediaan sisa. Ya, sisa. Misalkan kita pastikan R-nya 100. Ketika R-nya saya buat 200, ini yang lebih mahal biaya apa? Jadi saya pesannya itu nunggu sampai tinggal 100 baru pesan lagi, relatif terhadap tinggal 200 baru pesan lagi. Biaya yang lebih mahal, biaya mana? Ada dua pilihannya, nyimpan sama stock out. Yang lebih mahal yang biaya mana? Kalau saya naikkan 100 menjadi 200 misalnya. Lebih banyak yang disimpan kan? Jadi kalau ketika saya nunggu 200 baru pesan, ini holding cost naik. Tapi stock out turun. Kenapa? Ya karena sisa 200 kan aman, lebih aman. Menghadapi permintaan berapapun, sisa 200 ini akan menjamin tidak sampai kehabisan. Akan gitu. Sehingga holding cost-nya naik, stock out cost-nya turun. Sebaliknya, kalau saya ceritanya lain. Saya nggak mau nyimpen sampai 100 baru pesan, saya lebih rendah lagi. Saya maunya pesan itu ketika barang masih tinggal 25. Nah, kalau 100 kebanyakan menurut saya. Masih banyak itu 100. Jadi coba saya rubah kebijakannya, nunggu sampai tinggal 25 baru pesan lagi. Ini kebalikannya nanti. Jadi di sini yang terjadi adalah sebaliknya. Kamu nggak banyak nyimpen, jadi holding cost pasti turun. Tapi resiko apa? Stock out-nya lebih besar. Jadi stock out cost-nya akan naik. Ya, jadi bedanya di situ dengan yang kemarin. Kalau kemarin kan kita analisisnya Q plus 1. Di sini saya ngomongnya tentang R. Nah, kita R-nya kan belum diputuskan. Jadi reorder point itu nanti berusaha mencari R di mana balance antara H dan S. Jadi H, kenaikan H dengan kenaikan S itu harus balance. Ini nggak boleh berat sebelah. Itu pendekatan analisis marginal di kasus ini. Nah, tadi saya kasih highlight kuning itu tadi konsep yang saya jelaskan. Jadi nggak boleh berat di satu aspek. Holding cost dan stock out cost harus sama-sama imbang. Jadi di sini perubahan holding cost mau naik atau mau turun dengan stock out cost mau naik atau mau turun harus sama akibat perubahan R. Jadi konsepnya perubahan R nanti ini kan sudah saya jelaskan tadi. Kalau R-nya dinaikkan, holding cost-nya yang naik. Kalau stock out cost-nya justru turun. Sebaliknya, kalau R-nya diturunkan, maka yang naik adalah biaya stock out. Holding cost-nya justru turun. Balikan aja. Ya. Atas ini adalah maksud tadi yang saya ceritakan. Tidak diinginkan berat sebelah, maunya sama, balance. Nah, balance itu nanti ada hitungannya. Jadi nanti saya mengasumsikan R sampai dinaikkan menjadi R plus delta. Ya, R dinaikkan menjadi R plus delta sehingga nilai harapan holding cost meningkat. Jadi peningkatannya berapa? Saya bisa tunjukkan. Ini ketika R, yang ini ketika R plus delta. Ya, holding cost naik. Ada unsur delta di situ. Bisa kamu lihat sendiri kan ada selisihnya jatuhnya. Jatuhnya selisihnya H delta. Karena yang ini semua sama. R sama, Q per 2 sama. Ya, bedanya hanya di H delta. Jadi kalau holding cost hitungnya mudah. Ini sesudah, ini sebelum.
Sesudah itu posisi sediaannya, posisi reorder point-nya R plus delta, sebelum reorder point-nya R, lebih rendah. Itu kalau holding cost. Jadi tidak tergantung pada Q dan tidak tergantung pada R, hanya tergantung pada biaya penyimpanan dan berapa banyak kita menaikkan reorder point tadi. Nah, satunya sekarang stock out. Nah, kalau stock out ini pakai peluang. Ya, di sini ceritanya. Diasumsikan sama asumsinya, saya menaikkan R menjadi R plus delta, ya. Terus karena persediaannya lebih banyak, stock out-nya kan jadi lebih kecil tadi. Padahal stock out itu tadi terjadi tergantung demand. Jadi demand-nya berapa? Nih saya ceritakan. Stock out terjadi ketika selama lead time permintaan itu lebih banyak daripada sisa barang pada saat kamu memesan. R notasinya. Ya, jadi peluangnya di sini dinyatakan dalam X lebih besar R. Ini banyaknya permintaan ini notasinya X. Ini X, yang ini R. Tapi nanti dinyatakan dalam peluang. Ya. Kemudian karena ada kenaikan atau peluang stock out ini tadi sudah dinyatakan, terus kalau gitu biayanya menurun sebesar berapa? Nah, ini ada bantuan buat kalian proporsional. Jadi kalau dinaikkan delta, biayanya turun sebesar CP kali delta. CP tadi biaya stock out. Biaya stock out. Proporsional aja. Jadi kalau biayanya 100 dinaikkan 50 ya 100 kali 50 itu penurunan. Nah, terus jadikan satu nih, yang tadi CP delta kali peluang ini kita kalikan seperti konsep nilai harapan. Ya, jadi kalau nilai harapan kan biaya kali peluang. Seperti kemarin ya, yang analisis marginal yang minggu lalu sama. Ini juga gitu. Ini biayanya, ini peluangnya. Ya. Jadi ada dua aspek biaya dan aspek peluang kalau di stock out. Ya. Yang nanti kita gabung dalam satu siklus, cerita ini terjadi berapa kali. Nah, ini sebanyak ini. Dalam bukan satu siklus, dalam 1 tahun ada berapa kali cerita seperti ini. Siklus namanya. Ya, sehingga penurunan itu tadi berulang-ulang. Terjadi secara berulang sebanyak siklusnya dan butuh kita kalikan. Jadi terjadi berulang-ulang sebanyak siklus. Jadi yang ini proporsi biaya dan peluang tadi, jangan yang ini adalah banyaknya siklus. Dua ini tadi harus sama. Ya, dua ini tadi harus sama. Jadi yang ruas kanan ini kenaikan biaya simpan, yang ruas kiri penurunan biaya stock out. Harus sama. Dikerjakan supaya nanti ini konstanta yang sudah diketahui. Konstanta sudah diketahui. Ya delta ini nanti bisa kita coret. Kiri dan kanan ada deltanya. CB diketahui. ED diketahui. Q sudah dihitung. Jadi ini kuncinya Q dihitung dulu ya. Sorry saya lupa info. Q-nya sudah dihitung dulu. Pakai akar itu yang di depan. Ya, di depan kan ada 2K ED per H. Ini dihitung dulu. Kalau sudah dihitung, kita analisis R-nya. Q diperoleh, sorry ini harus ada Q bintang ya. Nah, ada Q bintang dimasukkan sini. Sehingga kalau kamu lihat coretan saya di sini, delta ada di kiri kanan, bisa saling menghilangkan. CB diketahui, ED diketahui, Q bintang diketahui. Satu-satunya yang belum terselesaikan adalah peluang. Makanya peluangnya ditaruh di ruas kiri. Ya, peluang di ruas kiri sama dengan ini semua. Makanya tadi saya bilang, ini dihitung dulu, terus nanti seolah-olah saya ingin menghitung inverse peluang. Jadi inverse peluang dari hitungan ini. Ya. Terus ini gambar ini menunjukkan apa? Jadi di titik ini ya biaya stock out itu penurunan biaya stock out yang secara peluang. Jadi kalau digambar gambarnya kurva ini. Sedangkan biaya penyimpanan kalau digambar kenaikan biaya penyimpanan yang H delta tadi kalau digambar ini. Ya. Terus titik temunya di sini adalah jawaban kita nanti.
Ya, kamu nggak saya suruh gambar, yang penting hitungannya tadi sudah kita rangkum bahwa selama kita menghadapi proses ya demand, selalu ada kemungkinan stock out. Selalu ada kemungkinan stock out, tergantung dari kamu menyisakan berapa sampai barang datang. Jadi ini reorder point ini harus dibuat sedemikian supaya kemungkinan stock out-nya kecil. Nantinya gitu. Kecuali memang biaya stock out-nya murah. Jadi kalau orang biaya stock out-nya murah, ini pasti peluang ini pasti hitungannya nanti beda dengan biaya stock out yang mahal. Ya, jadi nanti ada konsep-konsep seperti itu yang keluar dalam hitungan peluang. Jadi kamu harus menghitung R supaya stock out-nya semurah mungkin yang sudah balance dengan biaya simpan. Sedangkan biaya simpan itu nanti menentukan berapa yang harus dipesan di dalam satu periode, dalam satu siklus. Stepnya, ngitungnya, hitung dulu harus pesan berapa, hasilnya digunakan untuk menentukan reorder point. Ya, contoh saya di sini, contoh kasusnya, misalkan ada barang, di sini barangnya kita anggap berdistribusi normal, ya, kita anggap berdistribusi normal. Terus ada nilai harapannya 1000, ragamnya ini. Terus ada lead time-nya 2 minggu, makanya di sini saya tulis 2/52. Kemudian ada biaya pemesanan, ini 50, ini biaya pemesanan, K. Biaya penyimpanan, ini H10. Biaya stock out, sekian. Didefinisikan sendiri-sendiri. Hitungan-hitungan itu digunakan untuk, angka-angka tadi digunakan untuk menghitung Q dulu. Begitu Q-nya dapat 100, ini contoh saya. Kamu inputkan itu untuk menghitung banyaknya siklus dalam setahun. Ya, siklus dalam setahun, ED per Q bintang. Setahun kamu punya rata-rata 1000, per pesan 100, otomatis di sini pembaginya, ya rasionya adalah di dalam setahun kamu harus pesan 10 kali. Kemudian reorder point. Ya, sini reorder point, R bintang, hitungannya pakai peluang yang tadi. Rumus peluang. Ya, jadi X lebih besar R bintang yang mau kita cari, ini sudah diketahui. Nah, sekarang masalahnya, X itu distribusinya yang mana? Tadi di depan kan nggak ada toh, adanya D, distribusi normal, sekian. X yang mana? Nah, karena X dan D ada hubungannya, ya, ini saya hitungkan dulu. Yang ini sudah saya hitungkan dulu, yang ruas kanan 0,05. Ini, X ini harus dicari. Kalau tadi yang teori pertama dari penurunan rumus ini memang pakai pasang, tapi pada prakteknya bisa kita dekati dengan distribusi normal, ya. Yang lain-lainnya juga bisa. Normal bisa dipakai, pasang juga bisa dipakai. Yang penting kamu ingat hubungan antara D dan X. Yang itu yang nggak bisa lepas. Jadi kemarin tadi yang di slide depan ada hubungannya kan? Jadi hubungannya EX dan ED apa sih? Jadi di depan kan ada EX itu L kali ED. Kemudian var X hubungannya apa dengan var D? Lihat di depan. Itu yang kita pakai. Ya, jadi di depan ini sudah ada L kali ED. L-nya 2/52, ED-nya 1000, sehingga EX-nya sudah kita turunkan 38,46. Nanti distribusinya tetap normal. Cuma normalnya dengan parameter yang beda. Kalau tadi demand 1000 nilai harapannya. Kalau X lain lagi. Karena kita ngitungnya pakai notasi rumusan yang tadi. Yang di depan. Var X gimana? Lihat di depan var X notasinya apa. Atau kalau nggak mau var X langsung simpangan baku juga boleh. Bisa langsung simpangan baku. Simpangan baku X tadi rumusnya akar L kali simpangan baku D. L-nya 2/52 di akar. Simpangan baku D 40,8. Ini dilihat dari slide sebelumnya. Nih, simpangan baku nih. Ragamnya 40,8. Ya, berarti simpangan bakunya 40,8. Nah, ini kalau dihitung, hasilnya 8. Oke. Nantinya dipakai untuk mendefinisikan X distribusi normal
dengan nilai tengah 38,46, simpangan baku 8, kuadrat karena ragam. Ini nanti dipakai untuk hitung peluang tadi. Nah, peluangmu tadi kan sudah tahu 0,05. Tapi gimana R bintangnya? Ini ya transformasi. Seperti biasa waktu di metode statistika. Dan kemarin-kemarin juga pernah kan ada contoh yang seperti itu. Ya, contoh yang newspaper boy problem yang cuma satu periode itu. Ya. Jadi R dikurangi nilai tengah 38,46 dibagi simpangan bakunya 8. Nih. Terus 0,05 kan menjadi indikator bahwa ya Z ini pakai yang kalau kamu punya gambar sebaran normal baku, peluang lebih besar angka tertentu sama dengan 0,05, berarti 0,05-nya kan ini. Ya, kalau ini sebaran normal baku, ini berarti sudah hafal harusnya kan, angka 1,64 itu. Z alpha ya istilah kalian. Ya, Z alpha 1,64. Nah, sehingga ini disama dengan kan 1,64. Nih. Ya. Disama dengan 1,64, akhirnya ketemu hitungannya R bintang seperti itu. Oke, saya stop share. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang penting penurunan rumus. Oke, tadi ya intinya ada biaya 3 komponen biaya penyimpanan, biaya pemesanan, sama biaya stock out. Terus bedanya dengan model deterministik, kalau model deterministik fix selangnya tetap, interval-interval satu siklus tidak pernah berubah. Kalau di sini satu siklus bisa berubah-ubah. Kemudian kita menghitung yang tadi itu asalnya dari ya ketika reorder point dinaikkan, biaya penyimpanan naik. Ketika reorder point dinaikkan, biaya penyimpanan naik, biaya stock out turun. Tapi kita mau mencari balance. Naiknya biaya penyimpanan, turunnya biaya stock out harus sama. Samanya di mana? Di cerita tadi yang akhirnya menghasilkan rumus peluang X lebih besar R itu tadi. Ya, rumus peluang X lebih besar R sama dengan H kali dan seterusnya. Itu berasal dari balance antara kenaikan biaya simpan dan penurunan biaya stock out. Sedangkan EOQ asalnya dari turunan parsial dari total cost terhadap Q dan turunan parsial terhadap satunya apa tadi? Terhadap R. Tapi kamu nggak perlu menurunkan secara detail. Saya kasih pendekatannya. Rumusnya mirip dengan rumus yang deterministik, hanya saja di deterministik kita pakai D. Kalau di sini yang kita pakai ED. Ya, itu bedanya. Kalau ada yang tanya, Bu, distribusi yang diasumsikan apa? Terserah, yang penting kamu tetap memakai hubungan dari yang depan. Jadi hubungan yang depan tadi, EX itu apa hubungannya dengan ED? Sudah saya turunkan di awal. Itu yang selalu dipakai. Sedangkan di kasus kadang-kadang ada asumsi distribusi normal, ada asumsi distribusi yang lain. Yang jelas EX dan VAR-nya antara bentar saya pergi ke whiteboard aja. Yang penting ini. Jadi hubungan antara ini ya X dan D itu selalu kita pertahankan. Ini yang dipakai. Jadi perkara nanti X-nya ini berdistribusi apa, yang penting nilai harapannya ini, simpangan bakunya ini. Itu yang dipakai. Ya, karena dia berasal dari demand. Hanya sifatnya yang proporsional saja. Oke, mungkin dari saya cukup itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi ada yang terlanjur ngeklik kuisnya ya. Nanti coba saya format ulang khusus untuk kamu kuisnya. Siapa tadi? Anissa, siapa tadi? Anissa ya kalau nggak salah. Iya, Bu. Ya, nanti sebentar saya set lagi biar kamu bisa ngerjakan. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Bu, saya mau tanya, Bu.
Ya, silahkan. Untuk misalnya kita menemukan key-nya di atas, EO key itu kan kita udah bulatkan untuk perhitungannya di atas. Terus untuk perhitungan selanjutnya kita menggunakan yang dibulatkan apa yang belum dibulatkan? Tunggu, lupa saya. EOQ bisa jadi bilangannya bilangan desimal kan ya, karena Iya. ada akar dan lain-lain. Jangan dibulatkan dulu sewaktu menggunakan perhitungan di R. Pakai bilangan yang belum dibulatkan ya. Jadi bilangan desimalnya pakai aja sampai digit yang paling paling realistis lah ya, 2 atau 3 digit tetap dipakai. Nanti pembulatannya di akhir setelah kita temu jawaban dua-duanya. Ya. Riwayat nih tanya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sudah? Ada lagi? Jadi kalian nanti minggu depan masih saya mudah-mudahan ya kalau nggak selesai, pokoknya 2 minggu depan saya mau masuk tentang teori antrian. Kalau belum selesai masih ada waktu minggu akhir minggu terakhir karena rencana kami memberikan seperti tugas pengganti UAS gitu ya. Jadi ini ada kasus-kasus yang nanti kalian kerjakan. Kita beri waktu untuk mengumpulkan, bukan seperti duduk di kelas ngerjakan itu enggak, ada waktunya sendiri. Ini tugas pengganti UAS karena kita nggak diberi jadwal UAS tersendiri. Jadi 2 minggu terakhir, minggu depan sama minggu depannya lagi, saya manfaatkan untuk menjelaskan teori antrian dan mereview barangkali kalau ada yang perlu kalian bahas lagi. Gitu ya. Sudah? Sudah, silakan kerjakan kuisnya, masih ada waktu. Mungkin sudah mulai nyicil ngerjakan. Nanti saya khusus untuk saat Anissa nanti saya set lagi. Oke, saya akhiri ya temuan hari ini. Kalian leave aja. Saya nggak mau end, saya takutnya kelas Bu ini belum selesai. Kalian leave satu persatu. Nah, kamu klik leave satu persatu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.